Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan serta akhwat, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini Allah berikan kepada kita kembali taufik, kesempatan untuk hadir kembali dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan berkah ini insya Allah. Kemudian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan hari ini kita diberikan kelancaran kegiatan, tidak terjadi lagi pemadaman listrik kayak kemarin. Mudah-mudahan sampai selesai. Salam dan salam kita doakan untuk Nabi kita, uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita seperti yang kemarin kita sampaikan, kita akan kembali membahas tadabbur surah An-Nisa. Kemarin kita seharusnya membahas ayat 125 sampai 140 ya. Dan hari ini baru halaman yang sebelahnya. Insya Allah hari ini kita coba upayakan supaya juz 6-nya tuntas hari ini ya, Bapak dan Ibu ya. Seperti rencana kita, sehingga hari ini di minggu pertama bulan Januari kita menamatkan mentadaburi surah juz 6 ya, Masya Allah ya. Tanpa terasa kita sudah menyelesaikan juz 6. Kapan kira-kira selesainya Bapak dan Ibu? Wallahu a'lam. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi sebentar ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian semua orang-orang yang menegakkan keadilan ketika bersaksi ya, menjadi saksi bagi Allah ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang komitmen, orang yang apa namanya? Berlaku adil dalam setiap keadaan, walau ala anfusikum, meskipun kesaksian itu kita tujukan untuk diri kita sendiri, awil walidain, atau untuk orang tua kita sendiri, atau mungkin al-aqrabin, karib kerabat kita ya, sanak saudara kita, maka Allah perintahkan kepada kita untuk memberikan kesaksian yang adil, kesaksian yang jujur, kesaksian yang penuh dengan integritas kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kesaksian itu mungkin berat ya, akan memberikan hukuman kepada kita, kepada orang tua kita, kepada adik kita, abang kita, atau famili kita. Namun Allah tidak mempedulikan itu semua. Yang jelas bagi Allah, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah ya. Bahkan nabinya pun ditegur oleh Allah ya, ketika Rasulullah SAW memberikan keputusan yang cenderung kepada Bani Urai, apa kemarin Bani eh, saya lupa namanya kemarin yang kita sebut, yang ternyata keputusan tersebut eh, ada kecenderungan karena melihat siapa mereka ya. Nah, di sini Allah mengingatkan kepada kita untuk bersikap adil meskipun kepada diri kita, orang tua bahkan, dan kepada sanak kerabat kita. In yakun ghaniyan aw faqiran. Bahkan kalau orang itu kaya atau miskin, kita nggak boleh terpengaruh. Kalaupun dia kaya, kita jangan sampai berharap karena kekayaannya kemudian kita memberikan kesaksian yang meringankannya atau membelanya, maka Allah larang ya. Atau sebaliknya, kadang-kadang kita kasihan sama orang miskin ya. Kita tahu dia salah gitu, tapi karena kita lihat dia miskin, oh, udahlah kita berikan kesaksian yang meringankan, yang sebetulnya tidak sesuai dengan fakta, maka kata Allah, "Fallahu aula bihim." Allah lebih tahu siapa yang miskin, siapa yang kaya, ya. Bagi Allah tidak ada hubungan dalam kesaksian itu antara miskin atau kaya. Yang menjadi standar bagi Allah adalah kebenaran, ya. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian untuk bersikap adil. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah bersikap adil, jangan ikuti hawa nafsu. Wa in talu aw tu'ridu. Kalau kalian memutarbalikkan fakta, memberikan kesaksian yang berbelit-belit ya, tidak sesuai dengan faktanya, au tu'ridu, atau berpaling sekalian tidak mau memberikan kesaksian. Seperti yang banyak dilakukan oleh masyarakat ketika diminta untuk menjadi saksi di pengadilan, dia keberatan atau menolak begitu. Padahal dia tahu faktanya seperti apa. Maka ini dilarang oleh Allah. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah akan mengkhabarkan, mengetahui semua apa yang kita kerjakan terkait dengan kesaksian ini. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di selanjutnya di ayat yang 136 ya. Fuan tadi 125 saya sebut, sekarang 136. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Nah, ini bisa kita perhatikan Bapak dan Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang telah beriman, berimanlah. Ini bagaimana ini ya?
dikatakan kepada orang-orang yang telah beriman, berimanlah. Dua kali diulangi, beriman dan berimanlah. Wahai orang-orang yang telah beriman, berimanlah kalian semua kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli, dan kepada Alkitab atau Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya. Dalam penjelasan tafsir, Tabari dijelaskan, ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab. Mereka orang beriman ya, mereka beriman kepada Allah dengan sesuai syariat mereka, sesuai dengan kitab Taurat, sesuai dengan kitab Injil. Mereka tidak dikategorikan orang kafir karena mereka beriman kepada Allah. Tapi masalah utama mereka apa? Mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini dikatakan, wahai orang-orang yang telah beriman, sekarang kalian berimanlah dengan Allah kembali dan berimanlah dengan Rasulnya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Oh, kami kan beriman, tapi beriman dengan Allah saja, tidak beriman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah meminta mereka untuk memperbaharui keimanannya. Wahai orang telah beriman, berimanlah dengan Allah dan sekaligus juga beriman dengan Rasulnya, dan kemudian juga beriman dengan kitab, wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli, dan berimanlah kalian semua dengan Alkitab, yaitu Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan demikian juga dengan kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya. Nah, barangkali Bapak dan Ibu ada yang perhatikan ya, kenapa di atas di sini saya tunjuk pakai kursor ya, pakai mouse. Di sini Allah menggunakan kata-kata nazzala, ya. Yang di bawahnya persis anzala. Apa perbedaan? Yang di atas Allah mengatakan berimanlah dengan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Kemudian di kata berikutnya atau kalimat berikutnya Allah mengatakan wal kitabil ladzi anzala min qabl. Nah, ini mungkin ada sedikit ilmu buat kita di sini. Ketika dalam Al-Quran Allah menggunakan kata-kata nazzala, fi'il mudhari'nya yunazzilu, maka itu berarti penurunan Al-Quran secara bertahap atau perlahan-lahan sesuai dengan kebutuhannya. Hari ini turun satu surat, besok turun satu surat lagi, atau bahkan mungkin hanya turun beberapa ayat. Perlahan-lahan, dicicil ya. Dicicil oleh Allah Al-Quran itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, dicicil oleh Allah, ya, menurut kejadian dan kebutuhan di lapangan. Nah, itu digunakan kata-kata nazzala, ya, yang berarti sesuatu yang terulang-ulang, fa'ala wazan. Tetapi ketika Allah menyebut mengisyaratkan kepada kitab yang telah turun sebelumnya, maka Allah menggunakan kata-kata anzala karena dia telah turun secara otomatis atau secara penuh, secara total satu kitab begitu. Ya, apakah itu maksudnya dulu memang Injil atau Taurat itu ketika turun tidak sama dengan Al-Quran, yaitu turunnya itu langsung satu kesatuan. Atau mungkin karena memang Injil dan Taurat itu telah turun secara sempurna, telah selesai, maka digunakan kata-kata anzala ya. Jadi tapi yang jelas yang kita maksud di sini Bapak dan Ibu, perbedaan antara kalimat nazzala dengan anzala seperti yang tadi kita jelaskan. Nazzala berarti maksud Allah menurunkan Al-Quran secara perlahan-lahan, secara bertahap ya, secara bertadarruj. Tapi kalau anzala, kadang-kadang Al-Quran juga pakai kata anzala. Apa contohnya Bapak dan Ibu yang pakai anzala Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran juga digunakan kata-kata anzala. Tetapi Allah memaksud inna anzalnahu itu adalah menurunkan Al-Quran secara utuh dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ya, ke tempat Al-Quran itu di stok dulu oleh Allah untuk kemudian diturunkan ayat demi ayat, surat demi surat kepada Nabi Muhammad. Maka itu digunakan kata-kata anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar secara total keseluruhan dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu terjadi pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Lalu setelah itu baru Allah kadang gunakan kata nazzala karena mengacu kepada proses turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan berimanlah kalian juga semua kepada kitab yang telah diturunkan sebelumnya, yaitu sebelum Al-Quran. Wa may yakfur billahi, dan barang siapa yang kafir kepada Allah, ingkar kufur kepada Allah, wa malaikatihi, demikian juga kepada para malaikatnya, wa kutubihi,
dan kepada kitab-kitabnya, hanya beriman kepada Taurat saja, tidak percaya kepada Injil, tidak percaya kepada Al-Quran, atau percaya kepada Injil tapi tidak percaya kepada Taurat dan Al-Quran, ini juga termasuk kekufuran ya. Wa rusulih, dan begitu juga dengan nabi-nabinya. Barang siapa yang kafir dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka hanya beriman kepada nabi mereka masing-masing, tidak beriman dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan kita umat Islam. Kita, nabi kita betul Nabi Muhammad SAW, tapi kita beriman bahwasanya Allah telah mengutus Nabi Isa alaihissalam, kita beriman Allah telah mengutus Nabi Musa alaihissalam, dan kita beriman dengan pengutusan Allah terhadap semua nabi dan rasul sebelum sebelum Nabi Muhammad SAW. Wal yaumil akhir, dan kafir dengan hari akhirat, artinya apa? Tidak beriman akan datangnya hari akhir. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka sungguh orang yang kafir tersebut telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, ya. Ya, ya otomatis ya, tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan malaikat, berarti semua rukun iman dia nafikan. Ya, maka tentu dia termasuk kategori orang yang telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Nauzubillah min dzalik. Kemudian di ayat yang berikutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman kemudian mereka kafir. Ya, katakanlah murtad ya. Tadinya dia telah beriman, dia telah beragama Islam, kemudian kafir, murtad. Apakah itu murtad secara sengaja mengatakan saya keluar dari agama Islam, atau dia melakukan sesuatu yang membuat dia keluar daripada agama Islam, ya, seperti mengingkari kewajiban sholat, ya, mengingkari hari kiamat. Jadi membuat orang murtad dari agama Islam itu ketika dia mengingkari satu di antara rukun Islam, maka dia menjadi murtad. Atau dia mengingkari satu di antara rukun iman, maka dia menjadi murtad. Sesungguhnya orang yang tadinya telah beriman, kemudian dia kafir. Ya, summa amanu, kemudian beriman kembali. Mungkin dia begitu murtad, ada yang mendakwahi, ada yang menyuruhnya, oh, kemudian dia taubat, masuk lagi ke dalam agama Islam. Ya, kemudian menjadi seorang muslim lagi. Kemudian summa kafaru, kemudian murtad lagi. Summa kafaru, kemudian murtad lagi, ya. Summa zdadu kufran, lalu setelah dia murtad yang kedua itu semakin bertambah-tambah kekafirannya, ya, semakin tersesat. Ya. Maka kata Allah, lam yakunillahu liyaghfira lahu. Maka kepada orang ini tidak akan mungkin Allah berikan kepadanya pengampunannya. Kalau orang yang murtad pertama tadi bisa bisa jadi ya. Ya artinya ketika dia beriman kemudian dia murtad, kemudian dia beriman kembali, maka dosa kemurtadan yang pertama itu diampuni oleh Allah. Karena dia begitu dia masuk Islam kembali, semua dosa-dosanya atas kemurtadannya, atas kemaksiatan yang dilakukan selama dia murtad, maka itu diampuni semua oleh Allah ketika dia masuk kembali kepada agama Islam. Tapi begitu murtad kembali dan tidak kembali lagi kepada agama Islam, malah sebaliknya semakin bertambah kekufurannya, maka Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya. Ya jelas lah, karena sudah kufur kan. Kafir tidak diampuni oleh Allah kesalahannya, meskipun dia tadinya orang Muslim, orang murtad ya. Dan kalau itu terjadi di negara Islam, maka orang seperti ini bisa dihukum pancung, dikisos. Karena termasuk di antara orang yang boleh dibunuh menurut syariat Islam adalah orang yang murtad daripada agama Islam. Tapi ada perbedaan pendapat di sini. Apakah orang begitu diketahui murtad langsung dikejar pakai pedang, ditebas lehernya? Nggak bisa. Yang pertama, perkara menegakkan kisos, membunuh orang yang murtad itu adalah tugas dan tanggung jawab hakim, pemerintah. Nggak bisa kita masyarakat, oh kita tahu ada orang murtad di kampung sebelah, kita cari-cari, kemudian kita serang, ya nggak bisa, ya nggak boleh, melanggar syariat malah. Ya, yang kedua dia harus yustatabu awalan. Apa artinya yustatabu awalan? Diminta dulu bertaubat, diminta dulu taubat kembali kepada agama Islam, ya. Nah, kalau dia kembali kepada agama Islam ya sudah selesai urusannya, dia kembali menjadi seorang muslim atau mukmin. Tapi kalau tidak, ya mungkin dia masuk Islam kemudian kafir lagi, maka kata Allah, lam yakunillahu liyaghfira lahu. Maka Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya, wala liyahdiyahum sabila. Dan Allah tidak akan berikan petunjuk kepadanya, jalan petunjuk kepada orang tersebut. Kemudian di ayat yang berikutnya Bapak dan Ibu, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Ya, jadi kita dari atas tadi sampai ke bawah sampai ayat terakhir juz 5 ini membahas tentang orang munafik ya. Membahas kembali sifat-sifat orang munafik yang sebelumnya di surah Al-Baqarah di awal-awal juz pertama kita cukup panjang membahas tentang kemunafikan ini. Nah, sekarang ketemu lagi di akhir juz 5, 2 halaman Allah membahas
tentang orang munafik ini. Basyiril munafikin, beri kabar gembiralah. Jadi ini gaya bahasanya Al-Qur'an ya. Beri kabar gembira. Kalau beri kabar gembira biasanya sesuatu yang menggembirakan ya, sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat begitu ya. Tapi Al-Quran menggunakan kata-kata apa namanya ya, majazi, kata-kata sindiran. Beri kabar gembiralah orang-orang yang munafik itu bahwasanya bagi mereka tersebut azaban alima. Disediakan oleh Allah azab yang sangat pedih. Ya, kira-kira itu kabar gembira atau kabar buruk kepada ini? Pastinya kabar buruk ya. Tapi Allah mengatakan basyir, basyir, berikan kabar gembira ya kepada mereka. Artinya kalau dipakai kata-kata khawif, beri kabar pertakut, nah, enggak kurang kurang menarik redaksinya ya, kurang mengena begitu, kurang jos lah kalau bahasa gaulnya sekarang ya. Tapi kalau digunakan kata-kata basyir, beri kabar gembira kepada mereka bahwasanya Allah telah siapkan bagi mereka adab yang sangat pedih. Makanya orang Arab eh, ketika kita meminta suatu pertolongan, wahai Tuhan, tolong ambilkan saya misalkan gelas itu. Apa jawabannya? Yang pertama dia sampaikan abshir. Nah, itu ya, abshir. Bergembiralah ya. Artinya apa? Siap gitu. Itu artinya siap ya. Oke. Nah, bahasa Arabnya adalah abshir. Gembiralah. Artinya dia akan penuhi permintaan kita. Dan bashir, kita sebagai umat Islam adalah umat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk suka memberikan kabar gembira kepada orang lain. Basyiru wala tunaffiru. Sukalah kalian menjadi orang yang memberikan kabar gembira, jangan suka memberikan kabar pertakut, kabar buruk ya, kabar yang nakut-nakutin orang. Nah, karena di antara amal ibadah yang tinggi nilainya dalam pandangan Allah adalah ilqaus surur fi qalbi mu'min. Ketika kita memberikan rasa gembira, rasa bahagia kepada hati seorang mukmin, walaupun cuma hanya dengan memberikan suatu berita, suatu kabar, ya, bahkan hanya dengan mengatakan, ya akhi, anna uhibbuka fillah. Wahai saudaraku, saya mencintai engkau karena Allah. Yang begitu mendengarnya saudaranya menerima dengan wajah yang berseri-seri, maka itu juga sebuah amal soleh yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam itu harus sering-sering memberi orang kabar baik ya. Kabar baik tapi bukan janji-janji kampanye ya. Bukan janji-janji palsu pemilu ya. Semua diberikan kabar gembira tapi tidak ada yang direalisasikan ya. Nauzubillah ya. Tidak semua tentunya ya. Illa man rahimah rabbuk. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan beri kabar gembira kepada orang-orang yang munafik tadi bahwasanya mereka diberikan azab yang sangat pedih. Siapa orang munafik yang Allah maksud di sini? Ya, ditafsirkan dalam ayat berikutnya. Jadi ini tafsir Quran bil Quran, tafsir ayah bil ayah. Siapa yang Allah maksud dengan orang munafik yang diberikan kabar gembira kepada mereka bahwasanya mereka diberikan azab yang pedih, yaitu alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang munafik yang akan diberikan kepadanya azab yang pedih itu adalah orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai wali, sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai apa namanya? Partner ya. Ya, meskipun partner di sini maknanya lebih luas ya, mungkin bukan nggak boleh berpartner dalam bisnis, boleh, tapi di sini lebih kepada pelindung, penolong, loyalis, loyalis ya. Padahal kita punya saudara-saudara kita yang mukmin, yang muslim, tapi kita malah berwala ya, meminta perlindungan, berkasih sayang, bertolong-tolongan dengan orang-orang kafir. Nah, ini dikatakan oleh Allah sebagai sifatnya orang munafik. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai wali, sebagai pelindung atau penolong tanpa orang-orang mukmin. Artinya dia kesampingan orang-orang mukmin. Ya, malah dia bermesraan dengan orang kafir seperti yang dulu terjadi ya di Perang Teluk ya. Ada negara yang begitu terjadi ekspansi Irak ke Kuwait, lalu negara-negara Arab ya, kita nggak usah sebutkan namanya, mereka meminta pertolongan kepada Amerika untuk mengirimkan tentaranya memerangi Irak ya. Akhirnya yang terjadi apa? Terjadi ekspansi Amerika besar-besaran ke negeri Irak dan akhirnya Irak hancur lebur, berantakan sampai seperti yang kita lihat hari ini. Itu karena negara Islam yang meminta bantuan menjadikan orang kafir Amerika sebagai sekutu mereka, penolong mereka, ya. Padahal seharusnya mereka meminta bantuan kepada negara Islam
Sehingga negara Islam ini bisa mengislah dulu ya kepada temannya yang sesama muslim yang menyerang gitu. Tapi kalau udah orang orang kafir yang minta tolong, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi, orang Nasrani kepada kalian sampai kalian mengikuti milah atau ajaran agama mereka. Jadi orang munafik yang diberikan azab yang pedih itu adalah orang yang mengambil orang kafir sebagai aulia ya, penolong dan pelindung. Dengan menyampingkan orang-orang mukmin yang ada. Ayabtaghuna indahumul izzah. Allah mempertanyakan, apakah orang-orang seperti itu mencari pada orang-orang kafir itu kemuliaan, kekuatan, ya? Kenapa mereka sampai mencari daripada orang kafir itu kemuliaan dengan meminta pertolongan Amerika, Rusia, dan eh, para kufar itu? Fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu hanyalah milik Allah, ya. Percuma kita minta kemuliaan, minta perlindungan kepada orang-orang kafir yang menjadi musuh agama Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya kemuliaan itu al-izzah, kekuatan kemuliaan itu adalah milik Allah semata semuanya. Jadi nggak perlu kita minta tolong kepada orang-orang yang kafir. Kemudian di ayat yang selanjutnya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Allah mengingatkan kita umat Nabi Muhammad, orang Islam ya, agar jangan sampai kita masuk menjadi golongan orang yang meminta pertolongan kepada orang kafir sehingga kita termasuk kategori orang munafik. Allah mengatakan wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an ini fil kitabi. Allah telah turunkan kepada kalian dalam Al-Qur'an ini, dalam Alkitab ini, apa yang Allah turunkan yaitu tuntunan bahwasanya idza sami'tum ayatillahi. Kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah, ya, Al-Quran atau agama Allah, ajaran agama Allah atau Nabi Allah, yukfaru biha, diingkari, ya, dikafiri agama Allah itu, bahkan wa yustahza'u biha, dan diperolok-olok. Kalau kita kata Allah, bukankah telah Allah turunkan dalam Al-Quran, wahai orang Islam, bahwasanya kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari dan diperolok-olok dalam suatu majelis, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk bersama orang-orang yang ada di majlis tersebut. Jadi di sini Allah melarang kita untuk duduk-duduk dengan orang fasik, duduk-duduk bersama-sama ya, kongko-kongko dengan orang-orang munafik yang mereka hadir dalam majlis. Dalam majlis itu mereka mengolok-olok agama ya. Mengolok-olok ini bisa macam-macam bentuknya Bapak dan Ibu. Mengolok orang yang soleh, orang yang taat, dibilang soalim lah, mengolok orang yang berhijab, dibilang ninja lah gitu ya, mengolok orang-orang yang berjuang untuk agama Allah yang dikatakan orang fundamental lah, orang ekstremis lah, ya, atau mungkin dia mengolok-olok ayat Al-Quran, betul ya, ayat-ayat yang menurut dia tidak sesuai lagi dengan zaman, ada mungkin di forum, di seminar atau apa, ya, maka kata Allah, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka, tinggalkan mereka, ya, karena kalian kalau seandainya duduk dengan mereka, ketika azab Allah datang, kalian akan disikat sekalian oleh Allah bersama mereka. Ya, azab tersebut juga akan menimpa kalian. Jadi kalau kita melihat di suatu tempat sudah kalau kita sanggup merubahnya lebih baik kita rubah ya. Famal ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kita cegah, kita nasihati, wahai Bapak, Ibu, Saudara, ini pembicaraan yang tidak baik, tidak dari Allah, lebih baik kita hentikan, kita beralih kepada pembicaraan yang lain ya. Meskipun itu ribah sekalipun. Kita dianjurkan ketika kita ada dalam suatu majelis, mulai orang berghibah, bergunjing, maka kita seharusnya menghentikan praktek ghibah itu yang kita hadir dalam majlis itu ya. Apalagi agama Allah yang dihina, yang diolok-olok, maka kita harus mengingatkan. Tapi kalau tidak bisa karena mungkin mereka jumlahnya banyak, maka yang kita lakukan adalah berdiri meninggalkan majlis itu. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan duduk bersama mereka sampai mereka masuk kepada topik pembicaraan yang lain. Jadi bukan berarti kita boykot, nggak berteman dengan mereka ya. Boleh berteman, ya. Karena mungkin di komplek itu kita nggak punya teman lain selain orang-orang seperti itu. Ya boleh saja kita duduk-duduk ya, ngerumpi dengan mereka. Tapi ingat, kalau pembicaranya sudah nyerempet-nyerempet soal agama, mengolok-olok agama, tinggalkan majelis itu. Nanti kalau kedengarannya sudah berbicara yang lain lagi, tidak berurusan dengan agama, tidak menghina agama, maka boleh. Ya, maka karena Allah mengatakan di sini jangan kalian duduk dengan mereka sampai mereka terlihat kembali
masuk kepada topik pembicaraan yang lain. Berarti kan boleh ya bergaul dengan mereka, bukan tidak boleh, tapi harus hati-hati. Innakum idzam mislum. Kalau nggak demikian, kalau kita tidak berdiri dan tidak meninggalkan majlis itu, tapi malah duduk-duduk bersama mereka, malah ikut ketawa, ya, mendengar celoteh mereka atau olok-olokan mereka terhadap agama, maka Allah mengatakan innakum idzam mithlum. Kalau kalian nggak mau berhindar, beranjak dari situ, maka kalian akan menjadi seperti mereka, menjadi orang munafik kita, ya. Dan ini banyak terjadi biasanya ya, kita dalam majelis di kantor kah, di komplek kah, begitu Mbak ngerumpi tiba-tiba masuk kepada pembahasan yang nyerempet-nyerempet kepada masalah agama, maka jangan sampai kita menjadi orang yang meridhoi apa yang dilakukan oleh forum kalau itu bertentangan dengan agama. Kita harus pergi ya, kecuali kalau mereka sudah selesai, kita kembali. Karena kalau tidak, innakum idzam mithlum. Kalian akan sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan kumpulkan kelak di hari kiamat orang-orang munafik dan orang-orang kafir fi jahannam jami'a, di dalam neraka jahanam semuanya. Ya, Allah akan kumpulkan kelak di hari kiamat orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam neraka jahanam semuanya dalam satu lubang ya, dalam satu lembah. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin kita lanjutkan ya. Mohon izin agak panjang karena memang kemarin kita eh, tidak maksimal, tapi insya Allah ayatnya tidak terlalu susah. Kita cepat-cepat saja. Di ayat yang berikutnya Allah mengatakan masih memberikan sifat terkait orang munafik ini, yaitu alladzina yatarabbasuna bikum. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang yatarabbasuna bikum. Yatarabbasun di sini diartikan dengan menunggu, padahal menunggu itu artinya yantaziru ya. Tapi yatarabbas ini apa? Menunggu dengan seksama Bapak dan Ibu. Menunggu sambil mengintai, itu namanya yatarabbas. Tapi kalau menunggu saja santai begini itu namanya bukan yatarabbas, itu yantazir. Tapi kalau yatarabbas dia menunggu saat-saat yang tepat. Ya, menunggu dengan seksama itu namanya tarabbasa yatarabbasu, ya. Alladzina yatarabbasuna bikum. Orang-orang yang menunggu dengan seksama saat-saat yang tepat ya dengan kalian. Fa in kana lakum, bagaimana ya apa yang mereka tunggu dengan seksama? Yaitu kesempatan fa in kana lakum fathum minallah. Kalau kalian mendapati fathum minallah, kemenangan daripada Allah, qalu alam nakun ma'akum. Mereka akan mengatakan, wahai orang-orang mukmin, bukankah kami bersama kalian? Ya, kalau kita contohkan pada fakta di lapangan, begitu orang-orang mukmin menang peperangan, ya mereka kan juga ikut ya, walaupun posisinya di barisan paling ujung ya. Begitu melihat musuh sembunyi-sembunyi ya. Nah, begitu pasukan Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan, mereka ikut jingkrak-jingkrak, bersorak ria dan mengatakan, "Wahai Mas Bro gitu ya. Teman, bukankah kemarin kami juga ikut bersama kalian perang? Nah, akhirnya sekarang ayo mana jatah kami berupa ghanimah." Ya. Nah, itu sifat orang munafik. Lalu sebaliknya, jadi mereka itu mengintai ya, mengintai, melihat-lihat situasi. Kalau seandainya kalian mendapatkan kemenangan dari Allah, mereka akan mengatakan, "Alam nakum ma'akum?" Bukankah kami tadinya ikut bersama kalian? Tapi kalau sebaliknya, wa in kana lil kafirina nasibun. Tetapi kalau seandainya sebaliknya, orang kafir yang mendapatkan bagian, orang kafir yang menang, dan peperangan itu ada kalah, ada menang ya. Ada kalanya umat Islam itu menang, ada kalanya umat Islam itu kalah. Nah, bagi orang munafik, kalau yang menang orang Islam, dia ikut sorak-sorak, ya, minta bagian, mana ghanimah. Tapi sebaliknya, kalau yang menang orang kafir, kalau seandainya orang kafir yang dapat bagian dalam peperangan kali tersebut, qalu mereka akan berkata, alam nastahwidh alaikum. Bukankah kami ikut membantu kemenangan kalian? Ya, bukankah kami alam nastahwidh alaikum? Bukankah kami nastahwidh di sini artinya melingkungi, menjaga, ya, mengkondisikan begitulah. Bukankah kami ikut mengkondisikan kemenangan atas kalian? Wa namna'kum minal mu'minin, dan kami menghalangi kalian daripada adza atau tindakan orang-orang mukmin yang ingin memerangi kalian. Nah, begitu sifat orang munafik Bapak dan Ibu. Begitu yang menang partai koalisi A, wah gabung sana ya. Yang tadinya pada menjadi pembencinya. Begitu yang menang koalisi yang satu lagi dia juga gabung. Padahal tadinya waktu kampanye menjelek-jelekkan. Ya, ini tentu
Wallahu alam ya, apakah bisa dikategorikan sebagai sifat orang yang munafik? Allahu alam. Ya, tapi itu menurut saya bisa sama, ya, karena berbeda antar ucapan dengan perilakunya. Sama dengan orang kafir tadi kan, orang 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 munafik. Kalau yang menang orang Islam, oh mengatakan, oh kami dulu ikut bersama kalian. Tapi yang menang orang kafir, berubah redaksinya. Kami juga ikut mengkondisikan kemenangan kalian. Ya, yang penting siapa yang menang, nempel ke situ. Kemudian, Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Kata Allah, eh, Allah akan memberikan hukuman. Allah akan memberikan keputusan di antara kalian di hari kiamat, wahai orang-orang munafik. Ya, wahai orang-orang munafik dan wahai orang-orang yang meniru-niru sifat orang munafik dari kalangan orang mukmin atau muslim. Allah akan menghukum kalian, menghukum di sini bukan maksudnya menyiksa ya. Tapi menghukum di sini maksudnya Allah akan putuskan siapa kalian sebenarnya. Kalau di dunia kan nggak ada yang tahu. Ya, orang munafik itu susah mengetahuinya Bapak dan Ibu. Tapi hari kiamat Allah akan putuskan, Allah akan perlihatkan hakikat keberadaan mereka yang sesungguhnya, apakah dia orang mukmin sejati atau ternyata dia orang munafik. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak akan jadikan bagi orang-orang yang kafir atas orang-orang yang mukmin itu jalan kemenangan sedikit pun. Ya. Jadi Allah tidak akan pernah memberikan jalan kemenangan kepada orang-orang kafir atas orang-orang mukmin. Nah, di sini mungkin timbul pertanyaan Bapak dan Ibu. Apa maksudnya ayat ini? Padahal faktanya, realitanya kita lihat orang Islam kalah. Di Palestina sana 22 ribu hari ini ya. Jumlah rakyat Palestina di Gaza yang telah dibantai oleh Israel. Laknatullah alaihim. Ya. Apa hubungannya ayat ini? Allah mengatakan, "Walan yaj'alallah." Bahkan pakai lan lagi ya. Tidak akan pernah Allah jadikan untuk orang kafir itu atas orang mukmin jalan. Jalan sini artinya jalan kemenangan. Tapi faktanya terjadi sebaliknya. Nah, di sini kalau kita lihat dalam tafsir, pernah ternyata sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Dia bertanya ya, karena dia lihat faktanya yang terjadi di lapangan ada saatnya orang Muslim kalah, ada saatnya menang. Berarti ayat ini nggak sinkron begitu. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan, mentafsirkan, dan tafsir sahabat itu juga termasuk tafsir Al-Quran. Beliau menjelaskan maksud daripada Allah tidak akan berikan kemenangan bagi orang kafir atas orang mukmin itu adalah di akhirat. Di akhirat kelak ya nggak ada lagi jalan bagi orang kafir, orang musyrik, orang munafik untuk mendapatkan kemenangan di atas orang-orang mukmin. Mereka semua akan menjadi orang-orang yang kalah karena hukum telah diserahkan semuanya kepada Zat yang Maha Adil yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya maksudnya Bapak dan Ibu ya, jangan nanti dikira ayat ini tidak sesuai dengan fakta ya. Karena maksud daripada Allah tidak akan berikan kemenangan bagi orang kafir itu di akhirat. Kalau di dunia hukum hukum dunia berlaku. Siapa yang banyak persenjataannya, siapa yang kuat pasukannya, dia yang menang. Ya, apalagi kalau orang Islam ini sudahlah jumlahnya sedikit, persenjataannya kurang, banyak maksiat lagi gitu ya. Maka sudah tentu faktor-faktor kemenangan semua ada di musuh. Ya wajar Allah berikan hukum sebab akibat, siapa yang kuat dia yang menang. Ya, meskipun ada nanti saat-saat pertolongan Allah turun ya. Buktinya kita lihat juga di Gaza, meskipun jumlah pejuang Al-Qassam itu mungkin hitungan jari ya. Ya nggak hitungan jari juga lah ya, lebih banyak mungkin ada ratusan gitu ya. Tapi bisa membantai tentara Israel jumlahnya sampai ratusan atau mungkin sudah ribuan ya. Nah, itu tentu ada campur tangan Allah di situ yang Allah turunkan malaikat sebagaimana Allah turunkan pada saat perang Badar. Kemudian Bapak dan Ibu selanjutnya innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka itu mengira ya, mereka itu menipu Allah. Jadi bukan berarti sebenarnya mereka menipu, tidak. Mereka mengira dalam dirinya mereka menipu Allah. Bagaimana cara maksudnya mereka menipu Allah? Apakah Allah itu bisa ditipu? Tentu tidak ya. Innallaha bima ta'maluna khabir. Allah nggak mungkin ditipu. Bahkan sebaliknya wa huwa khadi'uhum. Allah lah yang menipu mereka. Tapi apa maksudnya di sini orang munafik menipu Allah? Yaitu dengan berpura-pura beriman, berpura-pura ikut sholat ke masjid, berpura-pura pakai sorban, ya, berpenampilan seperti orang muslim, tapi hatinya sebetulnya penuh dengan kemunafikan dan kekufuran. Nah, dia mengira dia menipu Allah, memperolok-olok Allah, menipu lah ya, ngadalin Allah begitu. Ya, padahal yang terjadi apa? Wahwa khadi'uhum. Padahal Allah lah yang sesungguhnya menipu mereka. Bagaimana bentuk Allah menipu mereka? Ya, Allah menipu mereka dengan mengikuti persepsi mereka. Mereka menipu Allah, pura-pura beriman, ya Allah akui ya. Artinya apa? Allah bisikkan kepada nabinya, wahai Muhammad itu orang munafik,
Tapi kamu nggak usah musuhi mereka, anggap seperti saudaramu betul, seperti orang-orang mukmin, ya. Jangan pedulikan, ya. Kamu pura-pura nggak tahu saja. eh, Beri mereka rampasan perang, lindungi mereka, meskipun mereka orang munafik, ya. Allah Maha tahu dan Allah beritahu kepada nabinya. Nah, ini kan bentuk penipuan juga, ya. Ketika kita tahu ada orang jahat di tengah-tengah kita, tapi kita pura-pura baik sama dia. Nah, itu kan penipuan juga. Nah, itu juga bentuk penipuan Allah kepada mereka. Allah tahu sesungguhnya mereka orang munafik yang seharusnya kalau Allah berkehendak bisa diazab seketika, tapi Allah berikan kepada mereka yang disebut dengan istidraj. Ya, semakin mereka larut dengan kemunafikannya, mereka malah bergembira. Ini lihat, kami beruntung menjadi orang munafik, dapat dua teman, ya, teman orang muslimin dan teman orang kafirin. Sementara orang-orang yang benar-benar beriman, temannya cuma satu golongan saja, orang mukminin saja. Nah, di situ mereka menipu Allah dalam persepsi mereka, tapi sesungguhnya mereka yang ditipu oleh Allah. Kemudian wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, di sini kita perhatikan Bapak dan Ibu, di antara karakter orang munafik itu apa? Dan apabila mereka berdiri hendak menunaikan sholat, qamu kusala. Mereka berdiri dengan malas. Berarti orang munafik ini juga sholat ya Bapak dan Ibu. Dia bukan gak sholat. Tapi sholat itu kan zaman Rasulullah wajib hukumnya berjamaah di masjid. Jadi mereka terpaksa ya. Dengan langkah kaki yang gontai, dengan wajah yang lesu datang ke masjid. Ya, itu pun posisi di saf terakhir. Begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum langsung keluar ya. Tidak ada keikhlasan dan ketulusan dalam hatinya untuk sholat berjamaah. Baik itu berjamaah maupun sholat sendirian. Ya, kalau sendirian mungkin nggak sholat sama sekali ya. Nah, orang munafik. Tapi maksudnya mungkin sholat berjamaah di sini. Kalau sendirian saya yakin orang munafik ini nggak sholat. Ngapain sholat ya? Toh nggak ada yang melihat gitu ya. Nah, di sini maksudnya ketika mereka mendirikan sholat, mereka mendirikannya dalam keadaan malas. Yura'unan nas, sudahlah malas. Kemudian meskipun mereka ikut sholat, yura'unan nas. Mereka ria kepada manusia. Ya, mereka ria. Nih, lihat nih, saya orang yang sholat. Begitu ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali dengan pengingatan yang sedikit saja. Maksudnya di sini bukan berarti mereka ada berzikir kepada Allah, enggak. Zikirnya pun adanya kemunafikan. Mereka mengatakan subhanallah walhamdulillah. Itu kemunafikan juga. Ya, bukan berarti mereka ada berzikir dengan tulus meskipun sedikit. Enggak, bukan begitu maksudnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila ini mereka ada berzikir, tapi zikirnya itu pun zikir kemunafikan. Mengucapkan la ilaha illallah, la haula wala quwwata billah, subhanallah, tapi itu juga kemunafikan supaya dikira orang mukmin. Jadi Bapak dan Ibu di ayat ini Allah jelaskan sifat orang munafik itu terlihat di antaranya ketika dia hendak menunaikan sholat. Ya, nah, kita mungkin nggak usah nunjuk orang lain, kita lihat diri kita sendiri. Ada nggak perasaan malas kita untuk sholat Bapak dan Ibu? Ya, ketika waktu sholat datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, udah masuk lagi waktu sholat ini. Ya, nah ada nggak kira-kira kita pernah merasakan hal demikian? Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Ya, karena bapak-bapak lebih berat kan? Karena kita sebagai seorang mukmin laki-laki, sholat itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW berjamaah di masjid. Ya, nah makanya pernah kita baca suatu tulisan perjalanan paling berat dalam hidup di dunia ini bagi laki-laki adalah perjalanan ke masjid. Betul? Ya, karena ada orang yang rumahnya cuma jarak 10 langkah, 20 langkah dari masjid, nggak bisa memenuhi panggilan azan, nggak bisa keluar rumah. Tapi begitu jogging 10 kilo, lari 10 kilo, bisa. Mendaki gunung lah, inilah, itulah, bisa dilakukan berkeringat. Masya Allah, bahkan mengeluarkan biaya. Tapi giliran ke masjid, apalagi subuh ya, dipanggil oleh Allah, datanglah ke rumah Allah, ya, perebutlah kemenangan, tarik selimut, malah tidur, ya, tutup telinga. Ya, maka jangan-jangan ketika hal seperti ini ada dalam diri kita, kita termasuk kategori orang-orang yang munafik. Nauzubillah ya. Tapi sebaliknya, begitu kita menjadi orang yang begitu dengar azan itu sumringah, Masya Allah gembira ya, datang lagi waktunya meraih pahala Allah. Nah ini tentu sesuatu yang luar biasa Bapak dan Ibu. Kita bisa menilai diri kita sendiri. Apakah kita ketika mendengar suara azan itu gembira, sumringah, ya, happy, atau sebaliknya, aduh ini udah harus sholat lagi. Ya, karena memang jadi orang Islam itu berat. Kalau kita lihat agama yang lain, ibadah cuma hari Minggu, ya, atau hari Sabtu. Habis itu dia bisa menikmati dunia sesukanya. Tapi orang Islam enggak. Baru mau ngerumpi dikit, udah azan. Baru mau piknik sedikit, udah azan lagi. Baru mau makan-makan, udah azan lagi. Enggak enak memang jadi orang Islam itu Bapak dan Ibu. Makanya Allah mengatakan, ya ini tentunya bagi orang yang tidak meresapi iman dengan benar ya. Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun. Salat itu sangat berat ya.
illa 'alal khashi'in. Jadi beban memang salat itu dalam kehidupan kita ini ya. Eh, Agama yang paling berat itu agama Islam, ibadahnya 5 waktu, harus sholat, sujud, dan ritualnya itu aja lagi, ya monoton ya, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Tapi bagi orang yang khusyuk, kata Allah, illa alal khasyin. Bagi orang yang khusyuk, sholat itu tidaklah berat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan 3 hal yang beliau cintai di atas dunia ini. Karena kalau tidak ada 3 hal itu, mungkin beliau lebih suka pada akhirat. Yang pertama, yang beliau cintai adalah eh, kalau saya tidak salah ya, yang pertama itu air yang dingin ya, air yang dingin itu beliau sangat suka dengan air yang sejuk karena memang di padang pasir itu panas kan. Jadi orang Arab begitu mendapati air yang dingin itu luar biasa senangnya gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah biasa karena sudah ada kulkas ya. Yang kedua, wanita. Ya, wanita dalam artian menikmati kehidupan dengan istri-istrinya ya, karena laki-laki yang fitrahnya normal dia menikmati hidup bersama wanita. Para istrinya dalam konteks yang Islami tentunya ya, bukan kita menyinggung soal hawa nafsunya tidak ya. Kemudian yang ketiga adalah waju'ilat qurrata aini fis shalah. Dan Allah jadikan indahnya pandanganku itu, kebahagiaan batin itu ada pada sholat. Jadi yang membuat Rasulullah cinta pada dunia itu karena ada sholat di atasnya. Makanya Rasulullah itu kalau sudah sedikit agak mulai beban pikiran ya, karena beliau seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin, maka beliau mengatakan kepada sahabatnya Bilal bin Rabah, "Arihna bis salati ya Bilal," ya. Berikanlah kepada kami kedamaian dengan kumandang sholat, wahai Bilal. Ya, jadi beliau menunggu-nunggu waktu sholat itu. Begitu orang mukmin itu menunggu-nunggu waktu sholat. Kapan nih waktu sholat masuk? Karena ingin masuk ke dalam taman surganya Allah, di mana dengan sholat itu dia mendapatkan ketentraman dan kedamaian jiwa. Nah, tapi kalau sebaliknya maka seperti yang tadi kita sebut, ya, sholat malas, kalaupun sholat ria ya. Wah, giliran ada maunya, ada sesuatu yang dia cari, dia semangat ya datang ke masjid. Tapi kalau tidak, sudah sholat di rumah saja. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak mau ingat Allah kecuali sedikit. Ya, itu pun dengan kemunafikan juga dia mengingat Allah tersebut. Mudzabdzabina baina dzalik. Nah, ini mudzabdzabin. Apa artinya mudzabdzabin Bapak dan Ibu? Mudzabdzabin itu sifatnya orang munafik atau karakter atau apa namanya ya? Penyifatan orang munafik Allah sebut dalam Al-Qur'an mudzabdzabina baina dzalik. Mereka itu ragu-ragu baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak masuk ke dalam golongan orang mukminin, tapi tidak masuk pula kepada golongan orang musyrikin di tengah-tengah. Ya, tapi di tengah-tengahnya bukan di tengah-tengah yang moderat dalam artian positif. Dia di tengah-tengah dalam perhatian orang yang galau ya, orang yang bimbang. Ya, nggak tahu mau kemana. Apakah menjadi orang mukmin atau menjadi orang kafirin atau musyrikin sekalian. Maka Allah sifati mereka dengan sifat mudzabdzabin. Mudzabdzabin. Orang Arab mengatakan begitu melihat kita bingung, limadza anta mudzabdzab ya sadiqi. Kenapa kamu ragu, bimbang? Nggak mau ke sini, nggak mau ke sini, ragu, nggak bisa ngambil keputusan, itu namanya mudzabdzab. Maka orang munafik ini disebut dengan mudzabdzabin. Mereka ragu-ragu, bimbang. Baina dzalik, di antara yang demikian itu, tidak masuk ke dalam golongan orang yang mukmin dan tidak pula masuk kepada golongan orang yang musyrikin. Nggak jelas kelaminnya ya, banci begitu. Tidak laki-laki dan tidak perempuan. Begitulah kira-kira ya Allah sebut sifat orang munafik ini. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Barang siapa yang Allah sesatkan dia. Ya tentunya kita nggak bisa mengartikan manusia itu disesatkan Allah sehingga manusia itu korban. Nggak begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan diartikan nanti manusia itu tersesat karena Allah. Enggak. Tapi maksudnya apa? Orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, diberikan Alkitab, diberikan Nabi, tapi nggak mau mengambil hidayah itu, maka Allah sesatkan sekalian. Oh, tambah-tambah kesesatannya. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Maka siapa yang Allah sesatkan dari jalan kebenaran, maka dia tidak akan kamu tidak akan mendapatkan baginya jalan hidayah apapun. Kalau sudah Allah sesatkan orang tersebut ya. Makanya hidayah itu memang milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu nggak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kehendaki, tapi Allah lah yang berikan hidayah ataupun petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki.
Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, Allah peringatkan lagi kita Bapak dan Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'min. Jangan kalian ambil orang-orang kafir itu pelindung, penolong, tempat kalian memberikan loyalitas kalian selain daripada orang-orang mukmin. Ada orang mukmin yang bisa kita pilih, ya mukmin, meskipun mungkin semuanya mukmin, tapi ada mukminnya mukmin KTP ya, hatinya nggak pernah condong kepada umat Islam. Ya, itu mungkin juga bisa kita nilai. Meskipun orang yang mau kita pilih notabene-nya kedengarannya muslim semua gitu, tapi kan kita bisa melihat siapa mukminnya yang benar, siapa yang akhlaknya yang benar, siapa imannya yang benar, siapa yang kecenderungan yang benar kepada Islam atau tidak, maka kita bisa melihat dan menilai. Maka kata Allah, wahai orang beriman, jangan kalian mengambil orang kafir sebagai pelindung, penolong, partner selain orang-orang mukmin. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina? Apakah kalian mau mengambil untuk Allah atas kalian itu suatu apa namanya? Aturiduna an taj'alu lillah. Apakah kalian dengan kalian mengambil orang kafir sebagai wali, kalian menjadikan untuk Allah memiliki kekuasaan yang jelas atas kalian? Artinya apa? Apakah kalian mau disiksa oleh Allah? Ya, kalau kita mengambil orang kafir sebagai wali, itu berarti kita memberikan sultanan mubina kepada Allah untuk menyiksa kita. Begitu maksudnya ya. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubin. Apakah kamu, kita terjemahkan kata per kata, ya. Apakah kamu mau menjadikan bagi Allah atas diri kalian suatu kekuasaan yang nyata, yaitu kekuasaan untuk menyiksa kita. Allah itu maha kuasa pada dasarnya ya, tapi dengan kita memilih orang kafir sebagai penolong, pelindung, berarti kita seperti memberikan mandat kepada Allah. Ya Allah, ini mandat, silahkan siksa saya ya Allah. Karena apa? Karena kita mengambil orang kafir sebagai penolong atau wali. Maka ini Allah ingatkan, apakah kalian mau begitu, kata Allah. Kalian berikan mandat kepada Allah untuk menyiksa kalian dengan kalian mengambil orang-orang kafir sebagai wali atau penolong, pelindung ya. Maka tentu tidak ya. Jangankan beri mandat, nggak dikasih mandat aja kita disiksa oleh Allah kalau kita berbuat dosa. Apalagi kalau kita kasih mandat, nyuruh Allah nyiksa kita kan tindakan yang tidak benar berarti ya. Kemudian innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ya, orang-orang munafik dengan segala sifatnya yang tadi telah kita jelaskan, begitu juga yang ada kita jelaskan di awal-awal surah Al-Baqarah. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Mereka kelak di hari kiamat akan ditempatkan oleh Allah di tingkatan yang paling bawah, yang paling dasar, di kerak-keraknya ya, daripada neraka jahanam. Nauzubillah ya. Jadi ternyata nggak main-main menjadi orang munafik ini Bapak dan Ibu ya. Sama nanti posisinya dengan orang musyrikin, kafirin, yaitu di dasar neraka jahanam. Sudahlah di neraka, nerakanya neraka jahanam, kemudian posisinya di kerak paling bawah lagi ya. Tempat di situ eh, apa namanya? Tentunya panas apinya neraka di keraknya itu tentu lebih panas dibanding yang bagian atasnya. Dari situlah orang-orang munafik ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyahzubillah. Walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan mendapatkan bagi untuk mereka itu penolong. Ya, nggak ada lagi penolong bagi mereka. Kalaupun kalian orang mukmin ingin menolong orang munafik ini nggak mungkin karena sudah divonis oleh Allah menjadi penduduk kerak neraka jahanam. Nauzubillah. Tapi ada pengecualian ternyata Bapak dan Ibu, ya. Ada pengecualian. Illal ladzina tabu wa aslahu. Berapapun munafiknya orang, betapapun munafiknya orang, betapapun kafirnya orang, betapapun musyrik, fasiknya seseorang, selagi dia masih hidup dan kemudian bertaubat, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, ya, sadar dia dari kemunafikannya, wa aslahu, dan kemudian memperbaiki dirinya. Dia melakukan amal soleh, ya, yang tadinya dia orang munafik, kemudian menjadi seorang mukmin sejati, membela agama Allah, menolong hamba-hamba Allah. Wa'tasamu billah, dan berpegang teguh dengan agama Allah, tidak lagi goyang ya keyakinannya. Wa akhlasu dinahum lillah. Ya, jadi berlipat-lipat ya sifat kebaikannya dan mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah, tidak ada kepentingan dunia di situ. Faulaika ma'al mu'minin. Maka merekalah nanti orang-orang yang akan Allah gabungkan, Allah satukan bersama
hamba-hambanya yang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan Allah akan berikan kepada orang-orang yang mukmin, mukminnya yang jujur, yang ikhlas, ya, yang shadiqin, Allah akan berikan kepada mereka pahala yang sangat besar, yaitu tentunya adalah surga Jannatul Naim atau surga Firdausil A'la. Jadi ini harapan bagi orang-orang munafik ya, bagi orang munafik, orang ahli maksiat, orang kafirin, musyrikin, fasikin, selagi kehidupan itu masih ada, mereka ketika taubat, ya, seperti yang sering kita sampaikan, taubatnya itu bukan saja menghapuskan dosanya, tapi menyulap semua dosanya itu menjadi pahala. Begitu keutamaan taubat, ya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan melakukan atau Allah tidak akan berbuat untuk mengazab kalian in syakartum wa amantum. Kalau kalian bersyukur dan kemudian beriman kepada Allah, ya. Jadi syukur dan iman syaratnya di sini. Kalau kita tidak mau disiksa oleh Allah, kita tidak mau diazab, maka kalau kita bersyukur atas hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita dengan berpegang teguh kepadanya, menjalankannya sesuai dengan tuntunannya, wa amantum, dan kita perkokoh keimanan kita dalam Islam tersebut, wa kana Allahu syakiran. Jadi Allah nggak akan mengazab kita. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak akan berbuat azab kepada kalian. Tidak akan Allah lakukan azabnya kepada kalian selama kalian bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran alima. Dan adalah Allah itu zat yang pandai bersyukur dan maha mengetahui. Maksudnya bagaimana pandai bersyukur Allah? Allah itu maha berterima kasih. Allah berterima kasih kepada hamba yang taat padanya dengan Allah berikan kepada hamba tersebut karunia-Nya, nikmatnya. Allah tambah-tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur pada Allah, Allah itu juga maha bersyukur sifatnya. Buktinya apa? Kata Allah, la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Itu kan berarti Allah itu pandai bersyukur ya, pandai memberikan terima kasih. Padahal terima kasih yang diberikan kepadanya itu adalah atas nikmatnya dia juga begitu ya. Tapi begitulah Allah dikatakan wa kana Allahu syakiran alim. Allah itu bukan zat yang cuek, bukan zat yang nggak peduli ya. Begitu melihat hambanya beriman, taat, Allah bersyukur kepada orang tersebut dengan memberikan kepadanya pahala, Allah berikan kepadanya keberkahan, keselamatan, kesuksesan, dan seterusnya. Alima, dan maha mengetahui apapun yang hambanya kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu, demikian 7 lewat 2 menit. Mohon maaf agak panjang pagi ini ya. Karena hampir 2 halaman langsung kita bahas tadabburnya. Alhamdulillah kita sudah tuntaskan tadabbur juz 5 ya. Surat An-Nisa ayat 147. Alhamdulillah biidnillahi wa bitaufiqih. Demikian Bapak dan Ibu rahimakumullah yang saya muliakan, yang bisa saya sampaikan untuk tuntunan tadabbur Al-Quran kita pada pagi hari ini. Tentu banyak sekali terdapat kurang ya, kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan apa yang telah kita tadabburi tadi menambah keimanan dan ketakwaan kita dan memberikan tambahan ilmu juga dan wawasan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu, dan sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan tidak pada tempatnya dari ucapan saya. Kita sudahi dulu dan kita lanjut kepada uh, diskusi dan tanya jawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.